kalau dia daftarnya malam hari kan kita penerangannya terbatas ya. Benar. Jadi kemeriahan pendukung itu nggak bisa terlihat. Benar, Tapi benar. kalau dia di siang hari semua orang kan bisa melihat gitu loh. Kalau sampai sekarang ada yang bilang ini ada kotak kosong, pendaftaran aja belum dibuka, pengumuman aja belum kami lakukan. Gimana mau tahu itu kosong atau nggak kosong? Agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surono di Ngopi Sumsel, ngobrol pintar tentang Sumsel. Dan hari ini kami mendatangi kantor yang mungkin akan bukan mungkin sih, pasti akan sibuk di menjelang akhir Agustus ini. Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan. Dan di samping saya sudah ada Ketua KPU Sumsel, Bung Andika Pranantajaya, Sarjana Sosial MSI. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersedia menerima kami untuk ngobrol. Dan semoga selalu sehat. Harus sehat. Harus sehat. Bung, 17 Agustus acara di KPU, selain upacara ada lomba-lomba masih dan sahabat-sahabat di KPU? Tadi kami upacara jam 7:30, kemudian dilanjutkan lomba-lomba di kantor. Adalah lomba busana adat nasional, kemudian ada beberapa lomba lagi, tadi udah selesai. Itu program yang memang digagas oleh kawan-kawan di KPU untuk apa itu? Untuk refreshing sebenarnya, untuk menghilangkan penat gitu ya, karena memang setiap hari sekarang kami kerjanya overtime gitu, melebihi jam kerja. Jadi tapi itu harus kami lakukan dalam rangka persiapan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini sahabat Ngopi Sumsel, kita doakan selalu lah komisioner KPU dan semua staf di sini sehat, karena ini hari Sabtu 17 Agustus saya merekam, sampai sekarang mereka masih di kantor. Ini luar biasa nih. Dan besok hari Minggu masih ke kantor? Iya, ada beberapa agenda yang juga kami harus kerjakan, karena kan KPU ini kan hari kerjanya hari kalender ya, bukan hari kerja. Jadi Senin, Jumat plus Sabtu, Minggu ya kami harus kerja. Jadi dari Senin ke Minggu itu tetap jam kerja. Itu termasuk ASN? Termasuk ASN di dalamnya. Oh, termasuk tanggal merah dan tanggal yang diliburkan ya. Sepanjang itu masuk dalam tahapan pemilu, tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ya kami harus ngantor gitu. Oke, ini Bung, sebentar lagi kan pilkada akan memasuki tahapan yang cukup krusial lah ya. Pendaftaran bakal calon. Persiapan KPU sendiri menghadapi pendaftaran bakal calon, baik pilgub maupun bupati dan wali kota. Persiapan kami tetap jalan ya, semua hal yang terkait dengan persiapan pemilihan ini semua sudah kami lakukan sampai Agustus ini. Pilkada kita di 27 November, di Agustus ini kami sudah selesai semua infrastruktur di seluruh kabupaten kota udah selesai. Kemudian di Agustus ini kami sudah mulai persiapan untuk pendaftaran calon gubernur, bupati, wali kota di 18 titik ya, 17 kabupaten kota, sama 1 pemilihan gubernur. Oke, ini dalam persiapan-persiapan seperti koordinasi dengan perangkat yang lain? Setiap hari kami ini berdiskusi secara tatap muka, online dengan semua mitra kerja KPU ya, dengan teman-teman Bawaslu kami koordinasi, dengan kepolisian kami koordinasi, dengan para pihak yang dianggap penting, kemudian memang harus kami koordinasikan. Itu kami berkoordinasi. Jadi ini kerja pemilihan gubernur, wali kota, bupati ini bukan kerja KPU sendiri, tapi kerja rame-rame itu. Kerja semua sektor pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan ini. Ini izin Bung, kalau berdasarkan kami media ini kan hampir seluruh, terutama partai-partai pengusung calon, bakal calon, termasuk LSM, sangat menyoroti kinerja KPU dalam untuk menjelang pilkada ini, kenetralan dan lain. Bung menyikapi hal itu bagaimana? Ya bagus. Jadi kalau semua menyoroti kegiatan KPU, semua
lihat aktivitas yang KPU lakukan ya bagus, tapi dilihatnya jangan cuma 1 hari, coba 1 minggu tongkrongin terus. Tongkrongin 1 minggu. Iya, jadi tahu kalau bisa lebih gitu. Jadi tahu apa-apa yang kami lakukan di kantor KPU ini. Jadi biar bisa tahu dengan detail bahwa yang kami kerjakan ini semua dalam rangka menyiapkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Satu. Yang kedua, silakan dilihat di media sosialnya KPU, semua kegiatan KPU itu ada di situ setiap hari. Jadi kalau diikuti hari per hari, misalnya saya pagi ada di mana, siang ada di mana, malam-malam, semua terekod kok di situ, semua ada. Dan kalaupun aktivitas di luar kantor nggak ada, pasti kami ada aktivitas di dalam kantor gitu. Di dalam kantor. Ini kan banyak yang memandang, aduh KPU itu seakan-akan wasitnya pemilu kada, wasitnya calon-calon yang sedang ya bertarung lah dalam kontestasi politik. Kalau menurut Bung, kata wasit itu atau tepat tidak? Kami penyelenggara pemilihan, jadi kami leading sektor dalam proses pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini KPU leading sektornya. Semua tahapan, kegiatan, kemudian apa yang akan dilakukan oleh kandidat calon gubernur, bupati, wali kota itu KPU yang ngatur jadwalnya. Mereka harus melakukan apa, mereka nanti daftarnya kapan, mereka kampanyenya kapan, termasuk pemungutan suara yang melibatkan seluruh masyarakat Sumatera Selatan ini KPU yang menentukan. Jadi kami leading sektor dalam pemilihan gubernur, wali kota, bupati. Nah ini ada beberapa daerah kan sudah mulai artinya persiapannya semakin matang, baik dari bakal calon yang lain-lain. Ada tidak dari KPU Sumsel memeta-metakan daerah-daerah tertentu yang diperhatikan lebih khusus atau semuanya mengalami hal yang sama? Semua daerah itu menjadi prioritas kami ya. Semua daerah di Sumatera Selatan ini menjadi prioritas kami karena apa? Ini kita ada transisi kepemimpinan sekaligus. Transisi kepemimpinan di 17 kabupaten kota dan provinsi. Maka KPU harus bisa memastikan nanti di awal tahun 2025, setidaknya di bulan Februari tahun 2025, kami harus memastikan transisi kepemimpinan ini harus berlangsung serentak juga di 17 kabupaten kota termasuk di provinsi gitu. Jadi tidak ada hal yang dibedakan, setiap daerah semua bentuknya tetap sama. Kan pemilihan kita pemilihan serentak ya. Jadi tata kelola kami dalam penyelenggaraan pemilihan ini semuanya sama. Semuanya menjadi prioritas, semua kami perhatikan, semua aktivitas dan kegiatan teman-teman KPU di kabupaten kota juga sama, sehingga bagi kami untuk daerah-daerah di Sumatera Selatan ini menjadi daerah yang harus menghasilkan pemimpin, harus ada hasil pemilihan wali kota, bupatinya. Kalau di provinsi harus ada hasil pemilihan gubernurnya. Jadi semuanya penting, nggak ada daerah yang menjadi prioritas perhatian, kemudian daerah yang tidak menjadi prioritas perhatian, semua menjadi prioritas begitu. Ada tidak hasil evaluasi dari Pileg kemarin dan Pilpres untuk menghadapi pilkada ini? Termasuk kemarin kan sempat terkendala di daerah-daerah yang sangat luas, yang perairan untuk distribusi suara, kertas suara dan lain-lain. Ya, karena ini semua daerah jadi prioritas, maka kan kita juga harus melihat kondisi geografi, topografi, kemudian kondisi keadaan di setiap daerah ya. Jadi kami mempelajari semua, sama kayak pemilu lalu, kita ini akan berhadapan juga di bulan November karena pilkada kita 27 November. Di bulan November perkiraannya akan curah hujan tinggi gitu ya. Nah, di pelaksanaan persiapan menuju ke sana ini sedang musim panas, kami juga memperhatikan itu. Kemudian tentu kami belajar dari pengalaman pemilu legislatif lalu, ini pengalaman yang fresh, yang baru aja kami dapati, sehingga apa-apa yang baik ketika pelaksanaan pemilu lalu tentu kami akan teruskan, kami lanjutkan. Apa-apa yang kurang tentu kami tambal, kemudian kami evaluasi, kita cari strategi lain, agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ini kebetulan Bung, Ngopi Sumsel ini kan sementitnya lebih ke anak muda, mahasiswa dan pelajar. Kalau kemarin di Pileg dan Pilpres kan termasuk tinggi tuh. Untuk saat ini, apakah kalau Bung melihat pilkada ini akan sama tingginya animo masyarakat untuk menggunakan hak pilih, atau ada kemungkinan menurun atau gimana? Mestinya sama ya, karena begini kita harus berpikirnya. Ini
KPU menyiapkan proses pemilihan bupati, wali kota, gubernur ini, kita memilih pemimpin yang akan mengatur urusan kita semua. Siap. Kita akan memilih gubernur yang akan mengatur urusan provinsi. Kita memilih bupati, wali kota yang akan mengatur urusan kota dan kabupaten masing-masing. Nah, kepada siapa masyarakat Sumatera Selatan ini mempercayakan urusan besar ini kepada gubernur siapa, begitu juga urusan kabupaten kota itu harus kita serahkan kepercayaannya. Jadi kan ini semacam kontrak ya, kontrak sosial antara masyarakat dengan calon pemimpinnya. Nah, makanya kalau kita nggak ikut dalam proses pemilu ini, nggak ikut dalam proses pemilihan kepala daerah ini, nggak ikut datang ke TPS, kok nggak keren sekali gitu loh. Nah, nggak keren, nggak milih nggak keren. Bukan, begini. Ini kan kita nih biasanya nih, itu si bapak kok nggak enak ngeliatnya, oh si bapak kok kebijakannya nggak bermutu, oh si bapak kok kebijakannya cuman buat dirinya sendiri, misalnya gitu. Lah ya sudah, lu juga mikirin dirinya sendiri, orang disuruh datang, orang diminta datang ke TPS ngasih waktu 5 menit, 10 menit aja nggak mau gitu loh. Nah makanya ini jadi urusan kita semua. Kalau bagi kami inginnya semua warga Sumatera Selatan yang punya hak pilih ya, yang mulai usia 17 tahun sampai setua mungkin lah, sepanjang dia masih bisa datang ke TPS, ayo silakan datang ke TPS karena mereka semua sudah terdata sebagai pemilih. Sebagai informasi, per tanggal 15 Agustus kemarin kami sudah menetapkan daftar pemilih sementara untuk Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah pemilih kita sementara ini ada di angka 6,3 juta. 6,3 Nanti akan ada 6,3 juta pemilih di Sumatera Selatan ini yang akan menentukan gubernur, wakil gubernur Sumatera Selatan untuk periode selanjutnya. 6,3 juta, wah banyak benar. Itu kalau kemarin di Pilpres ada berapa persentase yang memilih, berapa banyak itu? Di Pileg Pilpres kemarin kita tembus di angka partisipasi pemilih kita yang datang ke TPS itu hampir 85%, 85% sekian. Bung yakin tidak akan menjadi lebih tinggi ketika pilkada? Mestinya sama. Minimal sama. Mestinya sama. Kenapa mestinya sama? Karena ini kita memilih orang, kita memilih calon gubernur, bupati, wali kota yang akan ngurus urusan kita gitu loh. Iya, langsung. Benar. Jadi setiap warga Sumatera Selatan ini ya harus berpartisipasi, harus mewakafkan waktunya 5-10 menit untuk datang ke TPS untuk menentukan calon gubernur, calon bupati, calon wali kota gitu. Nah, ini kita menghadapi ke proses pendaftaran bakal calon. Ini kan terkadang semacam tradisi ya, ketika pasangan calon mendaftar ke KPU, diiringi banyak partisipan, partai politik, masyarakat sampai beramai-ramai datang. Ada antisipasi sudah menghadapi hal itu? Kami nggak mengantisipasi, silakan aja kalau mau datang beramai, ya silakan aja. Silakan aja. Yang kami lakukan itu pengaturan ketika masuk ke dalam kantor KPU. Ini kan kantor KPU juga punya space terbatas, punya ruang terbatas. Jadi itu yang kami batasi. Kalau mau konvoy dari misalnya poskonya di Jalan Sudirman sana, mau konvoy ke Jakabaring sini ya silakan. Kami nggak ngelarangnya itu. Silakan koordinasi dengan kepolisian gitu. Itu mengganggu lalu lintas atau enggak? Atau kalau memang diperbolehkan mungkin ngambil satu jalur aja sehingga pengguna jalan yang lain juga nggak terhalangi, silakan aja. Nah bagi kami akan ngaturnya ketika akan masuk di halaman kantor KPU. Kan nggak mungkin juga semua akan kami terima karena nggak muat juga gitu loh. Dan nggak mungkin juga semua kami persilakan masuk ke kantor KPU karena nggak muat juga. Maka untuk mengakomodir keingintahuan para pendukung, kemudian keluarga, termasuk masyarakat luas nih, masyarakat luas karena juga berkepentingan untuk tahu, kami akan menyiarkan pendaftaran calon gubernur, wakil gubernur ini secara langsung. Jadi setiap orang bisa nonton di rumahnya masing-masing, nggak perlu datang ke kantor KPU sini gitu. Dan mereka bisa melihat secara terbuka lah proses itu. Iya, pendaftaran ini silakan disaksikan secara terbuka, nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya KPU Sumatera Selatan. Oke, ini catat sahabat Ngopi Sumsel, tidak perlulah rame-rame ke KPU, tapi kalaupun datang tidak dilarang, hanya
izinkan KPU menerapkan aturan yang ada di koridor KPU Sumsel untuk menatanya biar lebih baik lagi. Bung, proses tahapan kan masyarakat sudah banyak tahu nih, informasi di mana-mana sudah mulai. Apalagi di medsos KPU saya pantau juga berulang kali. Saya mohon izin deh kepada sahabat Ngopi Sumsel ini, bisa dijabarkan pendaftaran kapan, verifikasi kapan, dan sampai tahap pemilih. Kami akan menerima pendaftaran calon gubernur, bupati, wali kota ini serentak. Di 17 kabupaten kota akan kami lakukan serentak. Pendaftaran dilakukan di seluruh kantor KPU, kabupaten kota untuk bupati, wali kota masing-masing. Kemudian untuk pendaftaran gubernur ya dipusatkan di sini di kantor KPU Sumatera Selatan. Nanti tanggal 22-23 nanti kami akan umumkan proses pendaftaran. Calon gubernur, wakil gubernur. Begitu juga teman-teman saya di KPU Kabupaten Kota akan menginformasikan soal pendaftaran bupati dan wali kota. Tanggal 27 Agustus ini sampai tanggal 29 dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nih, tanggal 27-28 itu kami menerima pendaftaran calon gubernur. Begitu juga di Kabupaten Kota. Tanggal 29 pendaftarannya ditutup, jadi cuma 3 hari. 3 hari? Cuma 3 hari untuk mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur. Nah mudah-mudahan ini mendaftarnya bisa ya di hari pertama, hari kedua, nggak perlu pakai hari ketiga ya mudah-mudahan. Nggak perlu juga pada malam hari gitu. Jadi tapi boleh mendaftar malam hari? Ya bisa, karena kami tutup pendaftarannya jam 23.59. Cuma kan kalau dia daftarnya malam hari kan kita penerangannya terbatas ya. Benar. Jadi kemeriahan pendukung itu nggak bisa terlihat. Benar, tapi kalau dia di siang hari semua orang kan bisa melihat gitu loh. Lagian kalau bisa dilakukan pagi atau siang hari ngapain gitu. Malam. Kira-kira gitu. Oke, 29 penutupan. Selanjutnya setelah itu kami akan lakukan pemeriksaan kesehatan. Buat yang mendaftarkan diri kami lakukan pemeriksaan kesehatan. Nanti kami akan unjuk satu rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh pasangan calon ini. Selain pemeriksaan kesehatan, kami akan lakukan verifikasi semua berkas yang disampaikan ke KPU. Nanti pada 22 September kami akan tetapkan calon gubernur, wakil gubernur Sumatera Selatan ini. Oke. Nah, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan di grup-grup WA kan. Bagaimana sih antisipasi KPU Sumsel izin untuk beberapa daerah yang udah di berita viral itu bakal terjadi kotak kosong? Ada hal khusus tidak untuk KPU mencermati beberapa daerah ini? Kami prosesnya di KPU kami tetap memfasilitasi semua orang mendaftar. Oke. Syaratnya kan mendapat dukungan partai politik. Benar. Nah, sampai hari ini proses itu kan sedang dilakukan barangkali ya sama calon kepala daerah. Kami nggak ngikuti karena pada pokoknya KPU ini tinggal nunggu tanggal ini, silakan datang kantor KPU bawa dukungan partainya, serahkan ke ini persyaratannya ya. Iya. Nah kemudian kalau sampai sekarang ada yang bilang ini ada kotak kosong, pendaftaran aja belum dibuka, pengumuman aja belum kami lakukan, gimana mau tahu itu kosong atau nggak kosong? Iya. Jadi daftar dulu, ketika hari pendaftaran kalau itu ditutup kami baru tahu pendaftarnya cuma 1, pendaftarnya 2, pendaftarnya 3, pendaftarnya 4. Nah pada saat pendaftaran itu kami baru tahu. Pada saat itu juga kita baru tahu apakah di satu kabupaten kota atau di provinsi ini pendaftarnya cuma 1 gitu loh. Jadi tidak perlu berandai-andai dulu untuk saat ini ya. Tugas KPU itu melakukan hal-hal yang pasti, siap, yang sesuai dengan tata kelolanya. Tugas KPU itu bukan mengandai-andai. Siap, setuju. Dan itu memang nantilah kita tunggu waktunya dan baru kita bisa menentukan apa yang mau dilakukan. Iya. Saya ke masa kampanye. Masa kampanye ini kan menjadi semacam pesta bagi rakyat untuk mendengarkan visi misi calon, berinteraksi dengan calon. Tapi terkadang kan, mohon izin ya, ini kan agak rentan dengan ya adalah keributan antar partai pendukung. Mencermati masa kampanye, Bu, untuk pilgub dulu deh. Ada tren yang berubah ya dalam pelaksanaan masa kampanye. Tapi kami akan tetap menyiapkan ruang kampanye ini 3 hari setelah calon ini kami tetapkan tanggal 22 itu, tanggal 25 ini udah bisa kampanye.
seluruh calon kepala daerah ini udah bisa kampanye. Nanti kan di 22 September kami udah tetapkan nih calon. Oke. Tanggal 25 mereka udah mulai kampanye sampai dengan tanggal 23 Oktober. November. November, sorry. Sampai dengan 23 November. Jeda 3 hari kan masa tenang, kemudian tanggal 27 kita pencoblosan. Nah, silakan waktu kampanye selama 60 hari kurang lebih nih ya, digunakan oleh setiap calon kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun gubernur untuk melakukan kampanye. Pola dan bentuk kampanyenya sama seperti sebelum-sebelumnya, walaupun regulasinya yang secara detail belum keluar, tapi setidak-tidaknya polanya itu akan sama. Silakan datang ke warga, silakan buat pertemuan dengan warga, silakan sampaikan visi dan misi, sehingga masyarakat juga tahu apa yang akan masyarakat juga tahu gagasan apa yang dibawa oleh masing-masing calon kepala daerah ini. Ya. Nah, terkait tadi apa tadi? Ya, bagaimana ada bakal risiko rentan antar pendukung ketika kampanye akbar lah, misal seperti itu. Ini kan masyarakat kita Sumatera Selatan ini udah punya pengalaman panjang ya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Misalnya ya, pemilihan langsung ini kan sudah kita lakukan sejak tahun 2013 ya. 2012, 2013 kan kita udah pemilihan langsung juga tahun 2012-13 itu sudah pemilihan langsung. Berarti 2013, 2018, 2020 kemarin, kemudian ini sekarang pemilihan juga dilakukan langsung, dan kita sudah melewati semua proses pemilihan ini dengan seluruh dinamikanya dengan baik. Kemudian masyarakat kita ini sudah tahu lah, sudah mengerti. Kita nggak perlu gunakan kekerasan, kita nggak perlu ribut-ribut, ya tinggal kita lihat aja gagasan yang dibangun oleh kandidat bupati, wali kota, gubernur ini apa. Ya kalau cocok dengan kita silakan dipilih, kalau nggak cocok ya ada pilihan lain nggak, ya silakan juga dipilih, kan gitu. Sederhana aja kok sebenarnya. Yang mau diributkan itu apa? Ya sederhana aja, yang mau diributkan itu apa sebenarnya. Dan satu momen kan setiap pilgub ya atau pilkada di daerah itu kan yang sangat menarik dan ditunggu kalau menurut saya ya, mungkin banyak orang juga, debat kandidat. Untuk persiapannya, Bu? Kami sudah mempersiapkan juga debat kandidat itu, kami sudah mempersiapkan. Mudah-mudahan debat kandidat ini memang jadi salah satu tontonan, kemudian bisa jadi salah satu referensi masyarakat Sumatera Selatan kalau untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur ya, untuk memilih mana yang menurut masyarakat itu yang layak untuk memimpin Sumatera Selatan ya ke depan. Ya silakan aja nilai sendiri gitu. Boleh tahu bocorannya format debatnya akan sama seperti di Pilpres atau ada hal yang berbeda untuk pilkada di Sumsel ini? Bocorannya kami berupaya untuk menjadikan debat kandidat ini sebagai ajang tontonan. Tontonan dan tuntunan masyarakat Sumatera Selatan. Maksudnya gimana dia tontonan? Jadi masyarakat tuh kalau nggak pernah ketemu langsung dengan si calon, kalau belum pernah mendengar langsung suara calon, belum pernah menyaksikan langsung gagasan apa yang disampaikan oleh calon, lewat program debat kandidat ini mereka bisa melihat. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana dia bisa jadi tuntunan? Nah, mudah-mudahan para kandidat ini, karena ini ditonton oleh orang banyak, ditonton oleh warga Sumatera Selatan, ini bisa berdialog dengan baik, mengeluarkan gagasan dengan baik, menyampaikan visi dan mimpi-mimpi besarnya membangun Sumatera Selatan ini seperti apa, sehingga kita semua diajarkan, oh begini proses demokrasi yang benar, oh begini adu gagasan yang benar, oh begini kita memecahkan persoalan di Sumatera Selatan ini misalnya. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi dia jadi tontonan dan jadi tuntunan nih debat kandidat. Kami berharapnya bisa seperti itu. Nah, sekarang sedang kami desain agar itu bisa berjalan dengan baik. Ini kan KPU, Bawaslu ini kan selalu berkoordinasi dalam banyak hal ya, termasuk ketika nanti sudah memasuki penetapan dan masa kampanye. Sekarang ini kan benar, saya setuju tadi ada kampanye yang berubah, banyak menggunakan media sosial. Untuk koordinasi KPU dengan Bawaslu, pemantauan terhadap kampanye di media sosial yang mungkin lebih banyak dibandingkan secara langsung. Jadi bukan cuma dengan Bawaslu, tentu teman-teman Bawaslu punya program dan punya pola tersendiri ya untuk mengawasi kampanye di media sosial. Yang pasti untuk
kampanye di media sosial milik tim kampanye, tentu dia harus didaftarkan akunnya ada berapa, itu kan ada regulasinya, ada berapa akun gitu. Yang kita khawatirkan tuh ya malah kalau akunnya tim kampanye, akunnya calon ini tentu baik-baik aja, nggak mungkin mengeluarkan kata-kata yang sara atau segala macam. Yang kita khawatir itu malah akun-akun yang buzzer lah ya. Saya nggak ngomongnya buzzer, tapi akun-akun yang dikelola oleh orang-orang nggak bertanggung jawab lah. Untuk dia mengeluarkan kata-kata yang hate speech, kemudian black campaign, kemudian beropini, mengarahkan opini orang, kemudian yang bukan fakta gitu. Yang bukan fakta. Nah, itu yang mungkin akan dilihat oleh teman-teman Bawaslu. Nah, tetapi kami juga sudah bicara dan berkoordinasi juga dengan Polda Sumatera Selatan. Di Polda Sumsel itu kan ada tim cybernya. Ya, benar. Jadi bisa memantau semua aktivitas di media sosial. Tinggal akun-akun yang, ya saya nggak nuduh ya, saya nyebutnya akun-akun yang menebar kebencian, yang nggak bermanfaat untuk Sumatera Selatan ini gitu loh. Malah mengadu domba warga Sumatera Selatan ini. Nah, itu yang kita buru rame-rame supaya yang akun-akun seperti ini nggak bikin situasi Sumatera Selatan ini jadi kemakan isu yang nggak bener gitu. Nah, kalau untuk ini kan parpol kan sedang memberikan dukungan-dukungan ke beberapa pasangan calon ya, termasuk juga bisa dikatakan calon ada yang tidak maju karena parpol, ada yang ini. Nah, KPU sebagai pihak penyelenggara itu kan benar-benar tidak ikut campur dengan hal itu, dikembalikan ke mereka. Untuk persyaratan menjadi pasangan calon dan ditetapkan itu apa saja sih? Kan banyak masyarakat tidak mengetahui itu. Iya, jadi pasangan calon tuh yang paling gampang dia harus warga negara Indonesia. Harus warga negara dulu dong, dia harus warga negara Indonesia. Kemudian paling rendah kalau untuk bupati wali kota 25 tahun. 25 tahun. Untuk gubernur 30 tahun. 30 tahunnya, 25 tahun dan 30 tahunnya dihitung sejak masa pelantikan. Nanti dia dilantiknya kapan? Nah, itu dia 25 tahun dan 30 tahun untuk calon gubernur. Kemudian dia paling rendah pendidikannya SLTA. Selebihnya dia punya kelakuan baik, dia kelakuan baik, kemudian sehat jasmani rohani, bebas narkoba, kemudian dia tidak sedang dinyatakan pilot, dia mendapat dukungan partai politik. Jadi ada dua segmentasi besar. Ini syarat calon, ini syarat pencalonan. Ada dua hal. Syarat calon itu menyangkut pribadi. Kalau syarat pencalonan ini dia dapat dukungan partai politik ya. Kalau di gubernur wakil gubernur ini dia dapat dukungan minimal 15 kursi lah. DPRD dia dapat nggak? Nah, kalau dia dapat dia baru bisa nyalon. Karena untuk maju menjadi calon gubernur ini dia harus dapat dukungan partai. Ada satu jalan lagi, jalur perorangan namanya. Jalur perorangan ini orang sering nyebutnya calon independen. Dapat dukungan warga. Nah, untuk pemilihan gubernur kayaknya nggak ada yang akan maju lewat jalur perorangan, semuanya lewat jalur partai politik. Kalau di kabupaten kota cuma ada satu calon perorangan, kita juga belum finish memastikan apakah yang bersangkutan lolos sebagai calon perorangan atau enggak. Tetapi kebanyakan hampir mayoritas di Sumatera Selatan 99%-nya, 98%-nya itu pasti akan maju lewat jalur partai politik. Oke, Bung, ini tidak terasa sudah 20 menit lebih. Kalau tadi sudah Bung memberikan semacam arahan lah, masukan kepada masyarakat secara umum. Saya ingin Bung untuk terakhir ini memberikan arahan ke semacam masa pendukung calon-calon, bagaimana bersikap, bagaimana menyikapi masa kampanye, masa nanti ketika para calon berdebat yang lain-lain, bagaimana menyikapinya biar tetap zero konflik dan tenang Sumatera Selatan. Iya, kan saya sudah sampaikan tadi, kita punya pengalaman panjang mengenai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Masyarakat Sumatera Selatan ini dengan kearifannya ini tentu bisa menyelesaikan masalah di Sumatera Selatan ini satu. Yang kedua, pemilihan kepala daerah ini kan memang arena kontestasi yang dilegalkan. Ya. Jadi
kontestasinya dalam bentuk apa ya? Adu gagasan, adu ide, adu program gitu ya. Nah, dan tinggal meyakinkan ke seluruh masyarakat Sumatera Selatan nih, terutama ke pemilih yang bersangkutan ini kira-kira bisa nggak merealisasikan gagasan-gagasan dia sendiri gitu setuju. loh. Kemudian dia ini bisa nggak menepati semua gagasan-gagasannya sendiri gitu loh. Jadi semua hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah ini, pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini semua hal yang biasa. Nah, kenapa kita nggak perlu berkonflik? Ya, karena kita ini semua ini kan yang jadi penyelenggara pemilunya ini semua warga Sumatera Selatan. Jadi pengawas pemilunya semua warga Sumatera Selatan. Yang jadi calon gubernur, jadi calon wakil gubernur, yang jadi wali kota, calon wakil wali kota, bupati, wakil bupati, semua warga Sumatera Selatan. Sebenarnya inilah pengejawantahan demokrasi itu untuk buat Sumatera Selatan juga. Nah, jadi tinggal kita mau bikin apa Sumatera Selatan ini. Nah, kalau kami di KPU, kami ingin membuat Sumatera Selatan ini menjadi daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, wali kotanya sesuai dengan tata kelola pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Semua sesuai dengan aturan main dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, kami juga mencoba untuk masuk ke seluruh segmen pemilih, seluruh segmen warga Sumatera Selatan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini, sehingga semua warga bisa mengetahui, bisa mengikuti, bisa memahami apa-apa yang tengah kami lakukan di Komisi Pemilihan Umum ini dalam rangka penyelenggaraan pemilihan ini. Siap. Oke, terima kasih sahabat Ngopi Sumsel. Ini Bang Dika, dan apa yang dikatakan beliau tadi itu sangat benar. Ini demi Sumsel. Ayo ikuti aturan dan kita pertahankan. Ini pesta demokrasi dan kita jadikan ini untuk memilih pemimpin yang tepat. Gunakan hak pilih, karena hak pilih kalian menentukan masa depan Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.